dimanapun tempatnya untuk membersihkan suatu tempat ya. Ada yang membersihkan selokan tadi, ada yang bangun jalan, ada yang bikin tempat sampah, banyak ya. Nah, sekarang kalau misalkan gotong royong itu banyak orangnya nggak sih? Banyak ya. Kalau misalkan banyak, antara mereka biasanya ada percakapan nggak? Ada. Ketika mereka bercakap itu namanya apa? Interaksi, betul sekali. Jadi namanya interaksi. Jadi interaksi itu apa? Apa interaksi tadi? Kan ada yang jawab nih, kalau ada percakapan berarti namanya interaksi. Ini namanya interaksi apa? Membersihkan lingkungan. Apa lagi? Kerja bakti apa? Bergotong royong. Ya, itu nama kegiatannya. Tapi interaksi ini adalah hubungan timbal balik antara manusia. Bisa jadi warga, tapi ini berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Paham? Jadi ketika kita memberikan pesan, ada orang yang menerima pesan, lalu dikembalikan lagi ke kita menanggapi terus. Kan dalam percakapan kayak gitu ya, ada yang ngajak ngomong, terus abis itu ada yang nanggapi, abis itu tuh kita nanggapin lagi, kayak gitu nggak? Nah, itu namanya apa? Interaksi. Nah, sekarang berkaitan dengan interaksi. Interaksi apa yang terjadi dalam gambar ini? Apa? Kerja bakti, ya. Apalagi? Membersihkan lingkungan, gotong royong. Nah, mereka tuh ada tugas-tugasnya nggak sih di gotong royong ini? Nah, apa tugasnya? Ada yang membuang sampah, ada yang menyapu, ada yang apa? Bikin jalan, oke. Ada yang apa? Menyiapkan bahan-bahan untuk membuat jalan. Ada yang mengangkat, oke. Nah, semua itu bisa terjadi apabila interaksi di antara mereka itu baik. Melihat dari sini ya, ada yang kelompok, ada yang individu nih. Kira-kira kalian tahu gak sih jenis interaksi yang ada di dalam kegiatan ini? Apa? Ayo. Ada yang tahu gak jenis-jenis interaksi? Jenis-jenis interaksi. Jenis interaksi apa aja? Kelompok dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok. Apa lagi? Kelompok dengan kelompok terus? Apa? Individu dengan kelompok. Interaksi apa lagi? Manusia dengan lingkungan bisa. Apa lagi? Interaksi antar individu. Oke, benar. Jadi interaksi di dalam lingkungan itu bisa mencakup 3 hal. Yang pertama, benar tadi kata Khairil, ini ada interaksi individu dengan individu, ada interaksi kelompok dengan kelompok, ada interaksi individu dengan kelompok. Jadi ada 3 interaksi. Nah, contohnya ada di dalam gambar pertama itu interaksi apa? Interaksi antar individu, berarti antara satu orang dengan satu orang. Karena dia. Nah, sekarang interaksi yang kedua. Apa? Individu dengan kelompok. Contohnya di sini apa kegiatannya? Berarti yang sedang saya lakukan, yang sedang ibu lakukan adalah interaksi individu dan kelompok. Ibu individu, kalian kelompok. Oke. Selanjutnya ada gambar ketiga ini. Interaksi apa? Interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh Oke, kelompok dengan kelompok. Sekarang ibu akan membuat kelompok. Ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Interaksi antar kelompoknya terjadi atau tidak?
yang mengarah kepada hal-hal baik, yang mengarah kepada hal-hal yang bermanfaat. Contohnya menyiapkan lingkungan yang sehat, melakukan gotong royong, melakukan apa tadi? Kerja bakti. Oke, nah sekarang kita akan mengarah kepada yang kedua apa? Interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Oke, yang mengarah kepada perpecahan, itu contohnya apa? Pak. Yo. Masa guru dengan murid mengarah kepada perpecahan? Yo. Interaksi yang mengarah ke perpecahan berarti interaksi yang perpecahan, pecah belah. Namanya kalau pecah belah itu berarti perpecahan. Perpecahan berarti mengarah kepada hal yang kurang baik atau negatif. Contohnya apa? Individu sesama individu. Kenapa individu dengan individu ini? Contohnya dari lingkungan kalian. Misalkan kalau ada teman yang berantem, itu interaksi dipisahkan kan? Kenapa? Karena kalau mereka berantem terus itu nggak baik. Betul? Oke. Pernah dengar yang berita tentang perang suku? Nah, perang suku itu salah satu contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Kenapa? Mereka ini mengedepankan egoisme. Mereka ini tidak sepaham atau tidak sependapat tentang hal-hal yang mengenai adat ataupun hal-hal lainnya gitu. Jadi bisa mengarah kepada perpecahan. Oke. Karena itu bisa mengarah kepada perpecahan, otomatis itu akan berpengaruh kepada kehidupan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Oke. Jadi kegiatan itu bisa mengarah pada ya hal-hal yang tidak baik. Misalkan kegiatan sosialnya nanti terhambat, kegiatan ekonominya terhambat, kegiatan apa lagi? Yuk. Politiknya terhambat, kayak gitu, paham? Paham nggak? Paham? Paham. Nah, sekarang apakah kalian pernah melihat kan tadi ada nih perpecahan yang berkaitan dengan interaksi sosial yang berkaitan dengan perpecahan. Apakah kalian pernah melihat musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan? Pernah? 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 Bayrul pernah? Ibra pernah? 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 Oke. Ketika kalian melihat suatu perpecahan pasti ada yang namanya musyawarah untuk menyelesaikan ya. Oke. Apa? Seperti polisi. Tidak perlu ke polisi ya, tetapi bisa terjadi penyelesaian masalah itu di lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan masyarakat itu bisa kalian ini menyelesaikannya dengan yang namanya musyawarah. Nah, oke, itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Lalu, pernahkah kalian melakukan musyawarah untuk pemilihan ketua kelas? Pernah? Pernah. Pernahkah kalian melihat musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu tadi ya? Udah pernah ya? Nah, sekarang kita akan melihat coba contoh musyawarah dalam menyelesaikan tugas memilih ketua kelas. Jadi
menonton. Boleh kumpul dulu ya. Jadi satu. Di sebelah sini sayang. Sebelah sini ya. Sebelah sini kumpul. Silakan dilihat dan diamati. Sini sayang. Sini. Yuk, kurang. Oke, silakan nanti yang kalian amati dan ibu minta kalian ini buat hasil laporan pengamatan. Jadi kalian amati nih proses pemilihan ketua kelas yang dilakukan di sekolah. Ayo diperhatikan ya. Jangan lupa ya, kita akan membuat laporan. Ya, Bu. Oke. Oke, cukup ya? Cukup. Sekarang silakan buat laporan kalian. Cukup? Cukup. Oke, laporannya dikumpul minggu depan. Tapi ini hanya sebuah contoh laporan ya. Ini hanya sebuah contoh laporan, sebuah contoh musyawarah. Ibu pengen kalian buat laporan dari pengamatan kalian mengamati musyawarah di kampung. Ya? Ya, oke. Paham? Paham. Oke, sekarang coba buka halaman 25. Ibu pengen salah satu orang membacakan pantunnya. Pantun ini akan berkaitan dengan warga masyarakat. Oke, silakan Rotan. Turun upaya mengerti kampung. Cakep. Senang di waktu si dia. Cakep. Bergotong royong penduduk si kampung. Cakep. Hasil mufakat hidup bahagia. Oke, baik. Terima kasih. Jadi apa sih makna yang kalian dapat dari pembahasan kali ini? Bergotong royong bersama penduduk kampung. Oke, bergotong royong. Oke, jadi itu pantun nasihat tentang gotong royong. Nah, ibu pengen kalian sudah paham kan makna ini? Sudah? Oke, jadi inilah makna tentang pantun. Nah, kalian makna pantun sudah paham, isi pantun sudah paham. Berarti sekarang kalian akan membuat pantun. Oke. Jadi kalian akan membuat pantun. Nah, pantunnya itu ibu kasih temanya pantun nasihat. Dikumpul minggu depan dan kalian harus maju ke depan, oke? Oke. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Lalu apa lagi? Interaksi individu. Oke. Interaksi antar kelompok. Apa lagi? Interaksi individu dengan